Coba bayangin, kamu lagi fokus-fokusnya ngerjain tugas, tiba-tiba layar komputer jadi biru. Blank. Semua filenya korup. Data skripsi, foto-foto liburan, semua kenangan digital kamu, hilang gitu aja. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa nggak? Tenang, Ayah tenang dulu. Skenario horor yang kamu bayangin barusan itu, sayangnya bukan cuma di film, itu beneran bisa terjadi di dunia nyata loh. Dan biang keladinya adalah sesuatu yang namanya udah sering banget kita dengar, virus komputer. Halo semuanya, di MySense ID kita kan udah pernah bahas macam-macam soal dasar-dasar IT. Mulai dari apa itu database, API, server, algoritma, bahasa pemrograman, sampai ke cyber security. Nah, kali ini kita mau ngajak kalian nyelam lebih dalam lagi ke salah satu ancaman siber yang paling terkenal. Yup, kita bakal bongkar tuntas soal virus komputer. Oke, supaya gampang dimengerti, kita pakai analogi aja ya. Anggap aja virus komputer itu kayak virus flu. Hah, kayak flu? Maksudnya komputer bisa bersin terus nularin ke komputer lain gitu, Bim? Haha, ya kira-kira gitu, Ayah. Analogi ini beneran pas banget buat ngebantu kita paham cara kerjanya. Coba deh perhatiin tabel ini. Mirip banget kan? Sama kayak virus flu yang butuh tubuh kita buat berkembang biak, virus komputer juga butuh inang. Inangnya itu ya file atau program. Jadi begitu file yang udah terinfeksi itu kita buka atau kita jalankan, saat itulah virusnya langsung aktif dan mulai menyebar kemana-mana. Prosesnya tuh simple tapi bahaya banget. Pertama, kita mungkin nggak sengaja download file yang ternyata udah disisipin virus. Kedua, karena nggak curiga, kita buka filenya. Ketiga, virusnya langsung aktif diam-diam di belakang layar. Dan terakhir, dia bakal gandain diri, nyebar ke file-file lain, dan akhirnya mulai merusak sistem kita. Wah, serem juga ya. Padahal kan download sama buka file itu udah jadi kegiatan kita sehari-hari. Tuh kan, ngeri. Terus, dampaknya juga bisa macam-macam bamak. Mulai dari yang cuma bikin kesel, misalnya komputer jadi lemot banget. Sampai yang benar-benar fatal, kayak data-data penting kita hilang atau rusak, akun media sosial dihack, atau bahkan informasi pribadi kita dicuri. Dulu bahkan pernah ada serangan virus skala besar yang sampai melumpuhkan sistem rumah sakit dan perusahaan di seluruh dunia loh. Tunggu Bim, berarti semua program jahat yang bikin komputer rusak itu namanya virus? Emang semuanya sama aja? Nah, ini pertanyaan bagus, Ayah. Sebenarnya, istilah yang lebih luas dan lebih tepat itu adalah malware, singkatan dari malicious software. Jadi, virus itu cuma salah satu jenis dari malware. Masih ada varian lain yang nggak kalah jahat. Yang pertama ada virus klasik. Ini persis kayak analogi flu tadi. Dia nempel di file atau program, dan dia butuh kita buat ngeklik atau ngejalanin file itu supaya bisa menyebar dan merusak sistem. Kedua, ada yang namanya Trojan. Namanya ini terinspirasi dari legenda kuda Troya. Jadi dia tuh pinter banget menyamar. Kelihatannya kayak program yang aman atau menarik, padahal di dalamnya ada program jahat. Oh, aku tahu. Kayak misalnya kita download game bajakan gratis, ternyata di dalamnya ada bonus yang nggak diundang ya. Nah, itu dia. Tepat sekali. Itu contoh yang paling umum. Nah, kalau yang ini bisa dibilang varian paling berbahaya saat ini, ransomware. Dia bukan ngerusak data, tapi dia menyandera data kita. Jadi semua file kita dikunci atau dienkripsi, kita jadi nggak bisa buka sama sekali. Terus pelakunya bakal minta uang tebusan buat buka kuncinya. Hah? Serius? Dataku disandera terus dimintain tebusan? Udah kayak di film-film penculikan aja. Betul. Ingat kasus WannaCry yang heboh beberapa tahun lalu? Itu adalah contoh ransomware yang berhasil mengunci data komputer di ratusan negara, termasuk di fasilitas penting kayak rumah sakit. Selain tiga itu, masih ada lagi yang lain. Ada worm yang bisa nyebar sendiri di jaringan tanpa perlu kita klik apa-apa. Ada spyware yang diam-diam jadi mata-mata aktivitas kita, dan adware yang isinya cuma iklan-iklan mengganggu. Wah, banyak banget ya ternyata penjahat di dunia digital ini. Aduh, dengerin ini semua aku jadi parno nih. Terus gimana solusinya? Ada vaksinnya nggak sih biar komputer kita jadi kebal gitu? Haha, tenang, tentu aja ada Ayah. Dan untungnya cara-caranya itu sebetulnya cukup sederhana kok. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia 5 langkah dasar buat menjaga kesehatan digital kita. Pertama, pasang dan rajin update antivirus. Kedua, selalu update sistem operasi. Ketiga, jangan pernah asal klik link aneh. Keempat, hindari software bajakan. Dan kelima, gunakan password yang kuat. Oke, ngerti. Jadi ini intinya kayak prokes digital gitu ya. Pasang antivirus itu kayak pakai masker, update OS itu vaksinnya, terus jangan asal klik itu sama kayak jangan jajan sembarangan. Betul banget Ayah.
Ini adalah kebiasaan-kebiasaan dasar yang kalau kita lakuin bisa melindungi kita dari banyak banget ancaman. Nah, untuk tips dan penjelasan teknologi lain kayak gini, jangan lupa subscribe channel MySense ID ya. Jadi kesimpulannya, virus komputer dan malware lainnya itu adalah ancaman yang nyata dan serius di dunia digital. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi takut berlebihan ya. Dengan pengetahuan yang cukup dan kebiasaan yang benar, kita bisa banget kok meminimalkan risikonya. Selalu ingat, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Dan coba deh renungkan kutipan ini. Di era sekarang, menjaga keamanan digital itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Sama pentingnya kayak kita menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Setuju banget. Aset digital kita itu berharga loh, jadi harus dijaga baik-baik. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nonton penjelasan ini sampai selesai. Kami beneran berharap apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat dan bikin kita semua jadi lebih waspada saat beraktivitas di dunia digital. Betul banget. Dan karena kita lagi ada di momen yang sangat spesial, kami dari tim MySense ID mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Asiknya Ramadan bareng teknologi ya di MySense ID. Semoga puasa teman-teman semua lancar dan penuh berkah. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya ya.